Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar tim BMD Balut yang ketujuh untuk dapat kita melaksanakan sosialisasi dari penerapan sistem informasi kegiatan inventarisasi aset daerah atau SIKIAT Kabupaten Banggai Laut, yang mana dari aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi yang kita kembangkan inovasi di Kabupaten Banggai Laut pada tahun 2023, artinya sudah 3 tahun ya, sudah memasuki penerapan ya Bapak Ibu. Jadi selama dari awal webinar sampai dengan akhir Bapak Ibu mohon untuk dapat menyimak apa yang kami akan sampaikan terkait dengan sistem informasi kegiatan inventarisasi aset daerah, Bapak Ibu. Mungkin dari sebagian sudah mengenal eh, aplikasi ini, tapi mungkin ada juga yang baru tahu ternyata, oh bidang aset ini ternyata sudah punya satu website yang memang sudah menampung eh, berbagai dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh para pengurus barang dan juga penyimpan barang. Oke, baik. Mohon izin ya Bapak Ibu, saya share eh, presentasinya pada siang hari ini. Dan untuk yang baru bergabung, Bapak Ibu mohon untuk mengisi presensi dan evaluasi kami di webinar pada siang hari ini. Dan jangan lupa untuk menggunakan virtual background ya. Nanti pada saat akhir Zoom meeting nanti kita akan mengambil gambar dengan menggunakan virtual background yang kami sudah bagikan Bapak Ibu. Baik, izin Bapak Ibu apakah sudah terlihat ya? Oke, Sudah Ibu. baik. Izin Bapak Ibu, berikut saya akan memperkenalkan ya terkait dengan apa sih sebenarnya ini sistem informasi inventarisasi kegiatan inventarisasi aset daerah atau kita singkatnya dengan SIKIAT. Jadi Bapak Ibu yang mungkin baru ditunjuk sebagai pengurus barang dan juga penyimpan barang dari OPD maupun dari sekolah maupun dari puskesmas, kini kita hadirkan namanya SIKIAT atau Sistem Informasi yang mana untuk membantu Bapak Ibu eh, mencari tahu atau menambah referensi terkait apa saja kegiatan di inventarisasi aset ini Bapak Ibu. Oke. Mengapa tata kelola aset daerah ini perlu dibenahi, Bapak Ibu? Karena seperti yang kita ketahui bahwa data aset ini ternyata begitu banyak ya Bapak Ibu, mulai dari OPD, kemudian dari sekolah, kemudian dari puskesmas, sehingga banyaknya juga data-data ini masih tercatat manual. Jadi kita dihadapkan dengan era digitalisasi dan diwajibkan juga kita harus bisa mampu untuk menyesuaikan data manual ke integrasinya ke sistem teknologi. Kemudian sulit untuk diverifikasi, artinya proses kita dalam rangka pengecekan fisik, barang BMD, kemudian inventarisasi memakan waktu yang lama ketika kita melakukan secara manual. Untuk itu, eh, dengan hadirnya sistem ini juga dapat bantu kita ya sebenarnya. Kemudian adanya resiko akuntabilitas. Jadi tanpa ada sistem yang handal, jadi akurasi dari laporan BMD atau laporan aset daerah yang kita buat itu eh,
sering terjadi kesalahan Bapak Ibu. Jadi dengan adanya sistem ini menjadi pembanding kita, di mana pada saat kita menyusun kertas kerja secara manual dan juga kertas kerja secara sistem, itu kita mampu dapat untuk membandingkan Bapak Ibu, untuk mengantisipasi dari risiko-risiko yang terjadi. Kemudian detail dari pelaksanaan ini ada rangkaiannya, yaitu berupa webinar yang saat ini kita laksanakan, kemudian secara daring, kemudian pesertanya ada dari OPD, kemudian ada dari tentu saja dari puskesmas, kemudian ada dari sekolah-sekolah, yang mana ini diselenggarakan oleh OPD BPKAD Kabupaten Banggai Laut. Oke. Jadi Bapak Ibu yang baru saja mengenal apa sih ini si Kiat ini. Jadi si Kiat ini adalah salah satu sistem informasi kegiatan inventarisasi aset daerah yang merupakan suatu platform digital kita, suatu website ya yang dirancang untuk dapat mempermudah Bapak Ibu untuk mencari data dokumen, sebenarnya dokumen-dokumen yang memang Bapak Ibu butuhkan di luar dari sistem-sistem informasi aset yang Bapak Ibu ketahui. Contohnya misalkan di SIPD, EBMD. Bapak Ibu membutuhkan format untuk usulan penghapusan atau format untuk pengalihan status BMD. Nah, di sini kita akan menampung referensi-referensi format seperti apa sih yang Bapak Ibu butuhkan. Nanti kita buka forum discussion group atau FGD-nya, kemudian nanti kita akan mencari salah satu format yang memang benar Bapak Ibu cari, dan kita akan sajikan di website ini Bapak Ibu. Jadi data dari pemerintah daerah Kabupaten Bangil Laut, terutama terkait dengan aset ini, akan secara terpusat dan juga secara real time Bapak Ibu akan kami sajikan di sini. Kemudian tujuan adanya si Kiat ini atau sistem informasi ini adalah untuk menghadirkan beberapa dokumen yang benar-benar Bapak Ibu cari sebenarnya. Jadi seringkali kami mendapatkan informasi dari para pengurus dan penyimpan barang, terutama yang baru saja ditunjuk menjadi pengurus barang maupun penyimpan barang. Ini kadang bertanya, ini Ibu, kita mau mencetak label ini bagaimana? Kemudian Ibu, kita di sekolah kita itu ada terjadi pembongkaran atau di OPD, Ibu, saya butuh format untuk bagaimana sih caranya untuk pengalihan status BMD atau ketika barang tersebut terjadi mutasi antar OPD misalkan. Nah, jadi ini kita menampung sekaligus format-format yang ada supaya Bapak Ibu bisa satu tempat saja, satu website saja Bapak Ibu bisa langsung klik. Kemudian adanya tertib administrasi, jadi menyeragamkan proses pencatatan dan pelaporan kita Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu butuh data kartu inventaris barang ya, kemudian Bapak Ibu agak susah untuk mengakses SIPD EBMD. Kalau misalkan Bapak Ibu bertanya ke kami, ini bisa tolong dieksporkan. Nanti kita kasih petunjuk atau SOP-nya terkait bagaimana tata cara untuk mengekspor laporan secara baik itu secara PDF maupun formatnya dalam bentuk Excel ya Bapak Ibu. Kemudian ada namanya mendukung dari akuntabilitas kita, jadi memperkuat untuk dasar penyusunan laporan barang milik daerah kita. Jadi bukan cuma data, tapi dokumen-dokumen kita juga harus bisa tertib ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita juga ada namanya rekapan untuk sertifikat fotokopi atau scan sertifikat tanah. Jadi untuk aksesnya sendiri itu nanti kita akan berikan akses kepada yang memang benar-benar membutuhkan dokumen tersebut. Jadi contoh misalkan Dinas Kesehatan membutuhkan data berupa sertifikat tanah Puskesmas A atau Puskesmas B. Nanti kita sajikan dalam bentuk scan ya Bapak Ibu. Jadi untuk file aslinya, untuk lembar dokumen sertifikat dan juga BPKB aslinya disimpan ke bidang aset, tapi untuk penyelenggaraan administrasi Bapak Ibu nanti kami bisa memberikan data sajiannya dalam bentuk file scan.
PDF ya Bapak Ibu. Kemudian efisiensi pengelolaan yaitu mempercepat proses antara rekonsiliasi kita, kemudian antar dokumennya, kemudian juga ketika pada saat kita membutuhkan nilai aset daerah. Jadi dari si kiat ini juga akan memberikan juga membantu Bapak Ibu dalam rangka untuk eh, mengetahui alur-alur seperti apa dalam rangka mencetak pelaporan barang milik daerah. Kemudian manfaat dari si kiat ini Bapak Ibu, aksesnya ini dapat kapan saja Bapak Ibu untuk bisa Bapak Ibu peroleh datanya, kemudian tanpa ada berkas fisik, Bapak Ibu. Kemudian meminimalkan kehilangan data aset secara manual. Jadi kadangkala kalau misalkan di apa ya istilahnya duplikasi untuk ketika pada saat datanya secara manual kemudian tertumpuk dengan dokumen yang lain, biasanya Bapak Ibu beberapa hari kemudian atau beberapa bulan datanya yang secara manual ini sulit dicari. Nah, kalau misalkan di Sikiat ini, Bapak Ibu, ketika satu kali kita upload data dokumennya, maka dokumen itu akan tersimpan di salah satu data penyimpan kami juga. Jadi, Bapak Ibu bisa, misalkan di bulan ini, Bapak Ibu membutuhkan dokumen A. Kemudian di bulan depan, Bapak Ibu juga membutuhkan juga dokumen seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, bisa Bapak Ibu untuk dapatkan dokumen ini kembali karena sudah diupload di salah satu data penyimpan. Memudahkan koordinasi antar pengurus dan penyimpan barang. Bisa. Jadi kita mempermudah ya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kadang-kala kalau misalkan Bapak Ibu menghubungi kami lewat via WA, kalaupun misalkan kita juga bingung ini, sebenarnya formatnya ini tidak baku dan tidak ada di Permendagri misalkan. Jadi di Permendagri itu mungkin hanya memberikan poin-poin langkah-langkah seperti apa yang Bapak Ibu untuk laksanakan. Tapi untuk format bakunya itu seperti kayak format untuk usulan mutasi, kemudian format BAST dan sebagainya. Ini mungkin kita akan tampung di dalam satu sistem informasi ini agar Bapak Ibu mudah untuk mendownload format-format yang Bapak Ibu butuhkan. Kemudian mempercepat penyusunan laporan juga, oke. Terus kemudian meningkatkan keamanan juga Bapak Ibu. Kadang biasa kalau secara manual Bapak Ibu mungkin tingkat keamanan dan juga untuk mencari suatu dokumen ketika pada saat pemeriksaan nanti Bapak Ibu, ketika ini dokumen ini sudah tersimpan Bapak Ibu, dia akan tersimpan terus itu selama Bapak Ibu eh, tahu dengan langkah-langkah yang bagaimana untuk bisa Bapak Ibu mengakses dari website ini. Kemudian mendukung dari salah satu opini BPK ini Bapak Ibu. Jadi langkah terakhir dari Bapak Ibu ketika pada saat melengkapi semua dokumen-dokumen yang diminta, ini juga akan mempengaruhi dari data dukungan dari opini dari BPK untuk tahun berikutnya. Jadi kalau tahun ini kita sudah memperoleh WTP ya Bapak Ibu, mudah-mudahan di tahun ke depan lagi kita akan mempertahankan opininya, tapi dengan catatan Bapak Ibu bisa dapat untuk melengkapi dokumen-dokumen yang benar-benar untuk dibutuhkan oleh BPK dengan cara Bapak Ibu bisa salah satunya mengakses dengan sistem informasi ini. Kemudian ini alurnya ya Bapak Ibu, ini mungkin kita akan membuka websitenya lebih spesifik lagi ya Bapak Ibu, tapi mungkin secara umum Bapak Ibu kita hanya membuka open access ya Bapak Ibu, jadi semua bisa dapat mengakses format-formatnya. Jadi untuk plus edisi terbatasnya untuk akses ini nanti kita akan kembangkan lagi Bapak Ibu. Jadi dibikin lagi, dibuat lagi user mungkin, password, jadi hanya per OPD saja yang bisa mengakses, tapi ini masih open access. Kemudian, ketika pada saat membuat sistem informasi ini, Bapak Ibu, tentunya ada juga tantangan dan juga strategi yang kita laksanakan
ketika saat pengembangan atau penerapan dari sistem informasi ini, yaitu kesiapan untuk sumber daya manusianya ini Bapak Ibu. Jadi untuk kami di sini bidang aset mungkin beberapa yang memiliki eh, kemampuan untuk bisa memberikan informasi, ada yang bisa memberikan informasi secara apa istilahnya secara virtual, ada juga yang secara digitalisasi. Dan ini juga salah satu antisipasi kita, Bapak Ibu, kalaupun misalkan Bapak Ibu kekurangan informasi dalam bentuk digitalisasi, ini kita akan mengupayakan Bapak Ibu supaya kita bisa mampu untuk dapat menyesuaikan eh, apa mampu untuk menyesuaikan sesuai dengan apa yang diminta di tahun ini dan juga tahun berikutnya terkait dengan dokumen-dokumen aset. Kemudian kualitas data awal yang belum lengkap dan juga sering belum konsisten ya. Jadi Bapak Ibu, di sistem EBMD saat ini Bapak Ibu itu menjadi catatan juga dari BPK bahwa sebagian atau rata-rata dari data yang diekspor dari kartu inventaris barang aset riwayat itu masih kekurangan baik itu dari spesifikasi, kemudian dari lokasinya, kemudian siapa yang menggunakan, kemudian spek itu bisa terdiri dari tipenya, kemudian nomor pabrik, kemudian apa ya istilahnya IP tadi sudah ya. Kemudian ada nomor rangka, nomor mesin untuk kendaraan. Ini Bapak Ibu akan menjadi perhatian kita ke depan untuk bisa mampu Bapak Ibu untuk mengisi eh, istilahnya namanya lembar kertas kerja inventarisasi atau LKI. Itu nanti kita akan buka lagi webinar berikutnya Bapak Ibu untuk bagaimana tata cara penginputan di lembar kertas kerja inventarisasi. Tapi untuk saat ini Bapak Ibu bisa mengakses dulu di SIPD EBMD hanya untuk kibar dengan kode, kode barang, nama barang, dan juga nilai perolehan Bapak Ibu. Kemudian infrastruktur jaringan juga Bapak Ibu kadangkala salah satu jadi poin utama kami juga ini. Kadang biasa jaringan ada yang bisa mengakses, ada juga jaringan ini kadangkala nanti malam atau nanti tengah malam baru bagus jaringannya. Jadi itu salah satu juga permasalahan yang eh, dialami baik itu dari pihak pengembangan dari sistem ini maupun si yang menggunakan atau memanfaatkan dari sistem informasi ini. Kemudian ada juga peran-peran dari para pemangku kepentingan yaitu dari BPKAD sendiri, ini juga sebagai koordinator utama, kemudian pengelola sistem dan juga pembina teknis dari sistem ini. Kemudian ada OPD, perangkat daerah, yaitu Bapak Ibu ya, selaku pengurus pengguna yang menggunakan sistem ini nanti. Kemudian ada pengurus penyimpan barang, yang berfungsi atau bertugas ya sebagai petugas menginput, verifikasi, kemudian ada pemutahiran data dan lain sebagainya. Kemudian ada juga inspektorat atau BPK ya Bapak Ibu. Nanti ketika pada saat setiap Bapak Ibu melakukan baik itu dari kegiatan pengelolaan BMD dari perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian ada inventarisasi, kemudian ada penghapusan dan juga pemusnahan, itu Bapak Ibu tetap kita diawasi ya, eh, yang gimana mereka melihat bagaimana Bapak Ibu dapat memanfaatkan data-data dan dokumen yang Bapak Ibu minta. Oke, jadi Bapak Ibu, di sini saya perlihatkan gambaran utama atau dashboard ya dari si Kiat ini sendiri Bapak Ibu. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu nanti coba diklik ya melalui link yang sudah saya yang
akan saya bagi ini ke Bapak Ibu nanti. Bapak Ibu coba nanti diakses ya. Dan diaksesnya ini Bapak Ibu SID garing BMD Balut. Ini biar di HP, kemudian di laptop, di komputer, website ini dapat dibuka Bapak Ibu. Kapanpun, dimanapun, yang penting ada jaringan Bapak Ibu. Nanti tampilannya akan seperti ini di layar monitornya Bapak Ibu. Jadi di sini menunya ada menu bantuan, kemudian ada menu kontak kami, kemudian ada saran, survei, kemudian ada menu. Nah, menu-menunya ini Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu peroleh data-data dokumen yang Bapak Ibu minta. Nanti saya coba akan buka websitenya Bapak Ibu nanti kita lihat ya masing-masing bentukannya seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kami punya juga media sosial yang saat ini kami kembangkan di salah satu platform yaitu di Instagram ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu punya akun media sosial di Instagram, boleh dong untuk ikut atau follow di tim BMD Balut Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kita eh, sajikan melalui dari Instagram di tim BMD Balut. Oke. Jadi Bapak Ibu, eh, saya coba buka ya Bapak Ibu untuk eh, website yang barusan saya kirim tadi. Saya share screen ya. Mohon izin ya Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah klik dengan S.ID garing BMD Balut, maka muncul menu-menu utamanya seperti ini Bapak Ibu. Ada si kiat, kemudian ada bantuan, kemudian ada kontak kami, kemudian ada saran survei. Nah, saran survei ini kita akan buka lagi per 2026 Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk mengisi ya Bapak Ibu ketika pada saat kita buka ini. Kayaknya kalau 2026 kita sudah buka namanya Indeks Kepuasan Masyarakat IKM. Nanti saya coba buka lagi di sini menunya. Nanti Bapak Ibu tinggal langsung lihat dan klik ya Bapak Ibu. Kemudian eh, di menu ini Bapak Ibu, di sini ada SIP, Rumah Dinas. Nah, ini di sini ada formatnya Bapak Ibu sebenarnya. Format yang bisa Bapak Ibu untuk akses untuk persyaratan bagi yang menghuni rumah dinas. Kemudian ada inovasi Sikiat di sini. Ini kita tampilkan bagaimana SOP-nya, kemudian handbook-nya juga. Kemudian juga ada MCP Kursuga kita per tahun. Ini sampai di tahun 2026 saat ini kita sementara sedang mengisi kelengkapan dari permintaan data KPK, kemudian ada peraturan. Nah, peraturan di sini Bapak Ibu, kadang biasa pengurus barang minta, Budian coba dikirimkan dulu file SK, SKSSH, atau Budian coba dikirimkan SK pengurus barang. Jadi Bapak Ibu bisa langsung cari di peraturan barang milik daerah di sini Bapak Ibu, di poin nomor 5 bisa. Nah, di SK di sini Bapak Ibu, ini bisa Bapak Ibu akses ada SK-SK yang sudah kami upload, tinggal Bapak Ibu download saja. Bisa. Kemudian ada SOP-nya, kemudian ada labelisasi. Ini labelisasi Bapak Ibu sekolah OPD Puskesmas kita belum lagi mengupdate 2026. Nanti ke depannya coming soon ya. Kita akan update di sini. Jadi selain dari SIPD EBMD, kita juga nanti eksporkan ke sini Bapak Ibu supaya Bapak Ibu lebih mempermudah lagi untuk bisa mencetak label ya. Kemudian ada profil. Nanti profilnya ini kita akan isi satu persatu. Profilnya ini hanya terkait dengan pengelolaan aset dari Bapak Ibu. Kita akan isi. Kemudian terakhir ada tindak lanjut BMD. Ada tindak lanjut dari inspektorat, kemudian inspektorat daerah, dan juga BPK. Nah, ini data-data yang mereka minta kita buka aksesnya di sini di menunya.
Untuk di menu dashboard, menu utama di sini Bapak Ibu bisa nanti Bapak Ibu nanti bisa lihat ya. Kemudian di sini ada media sosial kami, ada Instagram, Facebook, Twitter. Kemudian integrasi ke SIPD EBMD, Bapak Ibu bisa langsung klik gambar SIPD ini untuk bisa masuk akses juga ke SIPD EBMD. Jadi selain websitenya, ini juga bisa untuk dibuka langsung ke SIPD EBMD. Ya, jadi di sini juga ada video YouTube-nya juga, beberapa kegiatan sosialisasi, kemudian eh, banyaknya jumlah pengunjung, dan ini tahun 2026 kita akan coba untuk istilahnya diperbarui lagi kembali. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan eh, website yang tadi kami tampilkan Bapak Ibu sebelum kita tutup. Oke, jadi tujuan dari adanya website ini Bapak Ibu sebenarnya untuk menampung seluruh pertanyaan Bapak Ibu terkait dokumen-dokumen yang Bapak Ibu butuhkan ya. Jadi website ini sebenarnya merupakan salah satu sistem yang untuk mendukung Bapak Ibu untuk mempermudah Bapak Ibu dalam rangka kelengkapan kebutuhan atas laporan barang milik daerah. Nah, sementara kalau untuk sistem dari penginputan sampai pelaporan, Bapak Ibu bisa menggunakan namanya sistem informasi eh, EBMD atau SIPD EBMD, Bapak Ibu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, kalau misalkan tidak ada, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu coba untuk bisa mengisi absensi dan juga evaluasi ya Bapak Ibu. Jangan lupa, karena mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya Bapak Ibu. Nanti ini Bapak Ibu bisa untuk mengaktifkan kamera dulu sebentar. Saya coba untuk mengambil gambar ya Bapak Ibu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan webinar pada siang hari ini. Bapak Ibu, tolong untuk dapat mengaktifkan kamera yang menggunakan laptop dan juga komputer, mohon untuk menggunakan background yang sudah kami berikan. Baik, untuk yang lain bisa untuk diaktifkan kameranya, Bapak Ibu. Oke. Oh ini sementara di rumahnya. Oh iya, baik-baik. Oke. Jadi, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mendengarkan dari penyampaian terkait dengan website ini, Bapak Ibu bisa untuk mengecek dari website yang kami kembangkan ya Bapak Ibu, dan ketika ada pertanyaan bisa Bapak Ibu mengechat kami melalui dari grup WA bisa, atau menjapri kami juga bisa, supaya website ini bisa berkembang lebih baik lagi Bapak Ibu. Oke, baik. Bapak Ibu, saya hitung sampai 3 ya, Bapak Ibu. Mohon untuk dapat mengaktifkan dulu eh, layar Zoom-nya ya. Oke, baik. Oke, siap. Saya hitung ya, Bapak Ibu. Satu, dua, baik. Satu, dua, ya. Oke. Baik, untuk saat ini saya lihat baru apa ya 35 orang ya, tapi eh, mohon Bapak Ibu untuk dapat memanfaatkan salah satu inovasi yang kita kembangkan Bapak Ibu, supaya apa yang menjadi kendala Bapak Ibu itu bisa dapat terjawab
terkait dengan pengelolaan BMD. Oke, barangkali itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan dan cukup singkat ya Bapak Ibu, tapi saya pikir sudah bisa memberikan pengantar Bapak Ibu terkait dengan apa sih sebenarnya ini SIKYAT atau Sistem Informasi Kegiatan Inventarisasi Aset Daerah. Dan untuk webinar selanjutnya nanti akan kami sampaikan pada hari apa ya, mungkin nanti di 2 minggu ke depan nanti. Nanti narasumbernya dari tim LPPIAU juga. Jadi kita akan membuka terkait dengan tata cara penginputan untuk lembar kertas kerja inventarisasi. Jadi Bapak Ibu untuk bisa dapat standby ya untuk 2 minggu ke depan, dan untuk rekonsiliasi tetap berjalan seperti biasanya. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya Bapak Ibu. Saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.